Jadi beliau itu mempromosikan sahabat-sahabatnya, ya, pendamping-pendamping beliau dengan potensinya masing-masing, dan kemudian masyarakat pada waktu itu diminta untuk mengambil, ya, menimba pengetahuan, keterampilan dan segala macam yang dimiliki oleh masing-masing. Nah, ini berjalan selama 10 tahun. Berubahlah Madinah itu menjadi Munawwarah. Desa kecil menjadi pusat peradaban baru, ya, yang merubah sejarah. Nah, itu kuncinya kalau kata para ulama adalah pada idaratul ummah, yaitu bagaimana proses itu dilakukan oleh Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ketika prosesnya baik, maka kerja-kerja itu menjadi ibadah. Nah, kemudian yang terakhir, eh, kerja menjadi ibadah adalah ketika kerja itu dilakukan dengan kemengertian dan kefahaman. Jadi Islam meletakkan kemengertian dan kefahaman itu menjadi kata kunci, ya, di dalam bahkan dalam seluruh aspek kehidupan. Kerja kita akan dinilai ibadah oleh Allah itu ketika kita mengerjakan dengan kemengertian. Kita paham apa yang kita kerjakan. Kita mengerti visi misinya kemana, apa sih yang ingin kita hasilkan, outputnya apa, outcome-nya apa, kemanfaatannya apa. Bahkan kalau sekarang kan, ya, bapak-bapak di Bank Indonesia ya, tentu dengan mesin-mesin yang canggih bisa mensimulasi kira-kira dampaknya kesekian masa ke depan itu kayak apa. Jadi ada kemengertian. Ya. Nah, kemengertian ini kunci Bapak Ibu dalam Islam. Jadi kalau kita ingin kerja kita itu bernilai di sisi Allah, lakukan dengan kemengertian dan kefahaman. Bukan dengan, ya mohon maaf ya, pokoknya yang jalanin perintah gitu. Pokoknya disuruh, oh oke, gitu. Ya oke, bagus ya, tapi itu tidak sempurna dalam Islam. Jadi betul-betul dari kesadaran dan kemengertian, kefahaman. Setiap gerak langkah kita harus dengan kefahaman. Nah, ini ilustrasi sederhana terakhir Bapak Ibu ya. Jadi bahkan ya, ilmu dan kemengertian atau kefahaman itu tidak hanya menjadikan amal manusia menjadi istimewa, ya, dibanding dengan yang dilakukan hanya ikut-ikutan atau dengan tanpa kemengertian. Bahkan amal hewan pun itu jadi istimewa. Ya, ilustrasinya adalah, itu bapak-bapak kalau kita lihat dalam hukum Islam, hewan yang ditangkap, ya, dan dibunuh oleh hewan pemburu yang dilatih, itu maka apa namanya, hewan itu yang mati itu jadi halal, dia tidak bangkai. Jadi misalnya kalau ada dua nih, ada satu katakanlah anjing liar, ya, lalu mengejar kelinci, kemudian kelinci itu dimakan, mati kelinci itu hukumnya bangkai, ya, karena ini anjing liar. Tapi kalau anjing yang dilatih, dididik sehingga dia benar-benar jadi anjing pemburu, lalu dengan kemengertian itu diperintahkan oleh kita, misalnya tuannya, kejar kelinci, lalu kemudian digigit kelinci itu mati, maka kelinci itu bukan bangkai, dia halal dimakan. Coba kita renungkan Bapak-Bapak. Kemengertian itu merubah status dari suatu perbuatan. Ya ini sama-sama, mohon maaf, sama-sama kalau kasat matanya kan sama-sama bangkai. Sama-sama hewannya mati. Lalu yang bunuh juga sama-sama anjing. Tapi yang satu anjingnya adalah anjing liar. Ya, tapi yang satu yang membunuh ya memang dia bunuh saja ya, mungkin buat dia makan sendiri. Maka yang dia bunuh itu bangkai, tidak boleh kita sentuh. Ya, tidak boleh kita makan. Tapi yang satu ini anjing yang memang kita latih menjadi anjing pemburu, dilepas, dia bunuh ya dengan kemengertian, memang dia diperintah dan dia mengerti, dia tidak makan, dia cuma bunuh saja. Mati, maka hewan itu halal dimakan. Nah, itu rumusan dalam Islam. Artinya apa? Kemengertian, kefahaman itu bisa merubah ya, status dari suatu amal dan menentukan mana amal yang kemudian katakanlah amal yang lebih baik, amal yang lebih bernilai dan diakui ya di dalam Islam. Nah, jadi ini 4 hal yang diungkapkan oleh para ulama ya, bagaimana kerja-kerja kita
bapak-bapak di BI, ya, kerja yang sangat penting untuk negara, bagaimana kemudian dia menjadi ibadah juga. Jadi sebanyak-banyak Bapak bekerja itu sebanyak-banyak menjadi ibadah. Dengan niat yang baik, dengan substansi yang baik, dengan proses yang baik, dan dilakukan dengan kemengertian dan kepahaman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk saya, terutama mengingatkan diri saya, dan juga untuk keluarga besar BI Religi. Terima kasih. Kalau memang masih ada sisa waktu, kita bisa sedikit berdiskusi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sukses dan berkah untuk keluarga besar BI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, syukron Tuan Guru atas tausiahnya. Begitu banyak ilmu yang kami pelajari malam ini. Insya Allah dapat kami amalkan dalam pekerjaan sehari-hari. Bapak Gubernur, Tuan Guru, dan seluruh jamaah rahimakumullah, Alhamdulillah, kajian kita pada malam hari ini dihadiri oleh sekitar 1.000 jamaah dan insya Allah jumlahnya akan terus bertambah. Bapak Gubernur, Tuan Guru, Alhamdulillah sudah hadir bersama-sama dengan kita 3 jamaah yang akan mengajukan pertanyaan secara live. Untuk itu kami mengundang Bapak Akris Sarwani, Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Aceh, untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon kiranya pertanyaan dapat disampaikan secara ringkas. Terima kasih, Mas Pri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat lama ya. Betul, Tuan Guru. Yang kami hormati Ayahanda, Pak Ferry Warjio, Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ibu anggota Dewan Gubernur, pimpinan Bank Indonesia seluruh dunia, dan juga sahabat-sahabat jamaah kajian akhlak yang malam hari ini, alhamdulillah kita dengan Al-Mukarram dibimbing oleh Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi. Tuan Guru, alhamdulillah silaturahimnya berlanjut walaupun secara online. Kami terakhir pamitan untuk meninggalkan Nusa Tenggara Barat untuk bertugas di Aceh, dan alhamdulillah kita bisa silaturahim lagi pada malam hari ini. Tuan Guru, terima kasih dari penjelasannya. Mungkin hal yang pertanyaan sebenarnya ini keinginan dari seluruh yang menjadi jamaah hari ini. Biasanya kita sampai dengan sekarang pun dengan penjelasan, dengan pemahaman pikiran kita, akal kita itu mendikotomikan antara ibadah dan kerja. Kita tidak bisa, kok belum bisa. Kita nyebutnya pengennya levelnya jadi bisa, tidak perlu mendikotomikan antara kita butuh makan untuk bekerja, kita butuh berilmu untuk bekerja. Kita secara otomatis seperti belief kita ingin tidak ada di kepala kita itu dari awal kata-kata menyelaraskan, kata-kata mendikotomikan, kata-kata pertanyaan pun sering, saya pengen sholat, bagaimana dengan ini? Kita pengen menjadi sebuah belief yang ya lah seperti perjalanan normal saja, bahwa saya mau menjalankan sesuatu harus tahu ilmunya, saya harus pengen sebulan mendapatkan hasil, saya harus menjalankan ABCD. Dan antara ibadah dan tadi dikatakan ibadah dan kerja, itu kan 100% ibadah sebenarnya. Tapi mindset kita itu belum bisa. Kita pengen jadi belief. Kira-kira gimana Tuan Guru? Levelnya supaya kita jadi belief, tidak perlu pertanyaan lagi, tapi kita menjadi seperti sebuah pemahaman yang iman kita, sebagaimana kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada malaikat, kepada Rasul seperti itu, dan inginnya seperti itu. Ibadah dan kerja itu sebenarnya sama. Nah, inginnya levelnya sampai situ. Nah, kira-kira mudah-mudahan Tuan Guru bisa memberikan yang paling mudah bagi kita semua untuk
Jangan lagi pertanyaan ibadah itu bertentangan dengan kerja atau sebaliknya kita harus menyelaraskan. Padahal ya ibadah, ya pasti kerja itu ibadah. Nah, kira-kira begitu Tuan Guru, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan bagi kami. Wabillahi muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Matur tambiasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Tuan Guru, apakah Tuan Guru berkenan menjawab pertanyaan satu persatu atau sekaligus? Boleh satu persatu deh, nggak apa-apa ya. Ya, baik. Baik Pak Ahris, terima kasih sahabat lama, mudah-mudahan lancar di Aceh ya Pak Ahris ya, Insya Allah Nangguru Aceh Darussalam tidak dalam berkah, Alhamdulillah seperti NTB dan semua sudut Indonesia Insya Allah. Amin. Sebenarnya apa yang Pak Ahris sampaikan itulah itu perjuangan kita sebenarnya. Nah karena itu kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas itu kan mengajarkan doa kepada kita. Nah, doa inilah salah satu instrumen untuk memperbaharui niat kita. Jadi, gimana sih supaya saya di BI itu bisa otomatis saja gitu. Ibadah adalah saya memahami kerja ini adalah ibadah. Ya tentu perlu proses ya. Nah, karena itu kan setiap keluar misalnya kita diminta untuk berdoa. Bismillah tawakkaltu ala. Jadi ingat Allah, oh saya ini mau bekerja, niat saya mencari ridho Allah. Termasuk di dalam ridho Allah itu dengan mencari rezeki yang halal dan semua. Saya akan mengerjakan yang baik, saya niatkan ibadah. Yang terbaik begitu. Jadi setiap kali ingin memulai, ya kita niatkan, saya niat ibadah. Ya, saya niat ibadah. Nah karena itu, ulama kan meminta kita untuk memperbanyak mengucapkan ya, Pak Ahris dan Bapak Ibu. Jadi niat itu di hati. Tapi kenapa sih kok dulu kita diajarkan dari kecil usolli gitu? Itu untuk menghidupkan, ya, untuk mengingatkan kita. Usolli fardhu subhi. Saya niat untuk sholat subuh. Gitu. Padahal dia kan di hati. Niat yang sebenarnya kan di hati. Tapi lidah ini diminta untuk supaya ringan mengulang, mengucap ya. Supaya dia terinternalisasi. Jadi semakin lidah kita bahasanya apa ya? Bahasanya selalu mengulang ya, mengingatkan diri kita Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu pengikat antara ibadah dengan antara kerja dengan ibadah. Begitu Bismillahirrahmanirrahim itu pengikat. Lalu kemudian sambil berjalan kita pastikan niat ini kita jaga. Dan menurut saya ini yang paling penting ya, jadi menanamkan niat. Kan kalau ilustrasi sholat misalnya, mohon maaf ya. Semua rukun salat itu ada tempatnya. Ya. Fatihah itu tempatnya ya tentu pada saat berdiri. Begitu selesai, kalau sudah ruku kita udah lupa Fatihah, kita udah nggak baca lagi. Gitu. Ada lagi yang lain yang kita kerjakan. Sujud juga, gitu. Duduk di antara sujud dan seterusnya. Hanya niat kata para ulama, yang tempatnya itu secara formal di awal, tapi substansinya harus dirawat sepanjang kita sholat. Jadi itulah cerminan dari pentingnya niat gitu di dalam kita bekerja beraktivitas. Jadi ya dalam sholat kita niatnya kan di awal ya, tepatnya niat sebagai rukun, tapi dia harus dijaga terus gitu niat kita. Kita ingat sepanjang sampai kita salah. Nah artinya apa? Selalu diperbaharui setiap saat. Gitu. Kita ingat. Dan sekali lagi Bapak-bapak, Ibu ya. Tidak ada manusia yang otomatis ya kemudian mencapai tahap yang ideal dalam berislam. Kita ini kan semua berjuang. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bekerja keras untuk sampai kepada kami, ya, bekerja keras untuk sampai kepada kami. Jadi saya Zainul Majdi lagi bekerja keras nih mati-matian supaya bisa sampai kepada yang lebih baik. Pak Peri, Ibu, Pak Ahri semua lah. Jadi kita menempuh itu dengan terus-menerus belajar. Dan saya pikir ya insya Allah ya dengan kegiatan-kegiatan baik seperti ini kita sedikit demi sedikit akan terus menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau ditanya dalam satu kata, gimana sih supaya mengotomatiskan? Kalau saya bisa menjawab, saya bilang terus perbaharui niat kita. Ya. Tetap kita sebut niat kita itu ketika ya Allah saya berniat untuk menjadikan ini sebagai ibadah. Jadi lama-lama nanti dengan sendirinya, ya, dengan sendiri. Kira-kira seperti itu, wallahu a'lam. Terima kasih, Tuan.
Selanjutnya kami persilakan kepada penanya kedua, kepada Ibu Ida Rosidah dari BI Institute. Kami persilakan. Terima kasih banyak Pak Prihantoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh majelis kajian yang kami hormati dan tentunya Allah muliakan. Ayahanda Gubernur dan Tuan Guru Bajang yang rahimahumullah, terima kasih atas tausiah yang menurut saya Masya Allah sangat mencerahkan untuk selalu menyelaraskan kerja dan ibadah dengan niat lillahi ta'ala. Ini sebagaimana Ayahanda Gubernur sering mengingatkan, termasuk tadi saat membuka majelis Tuan Guru, bahwa jangan ada dikotomi lagi antara kerja dan ibadah, melainkan keduanya selaras tentunya untuk di ujungnya mujahid, fisabilillah, amin insya Allah. Dalam kesempatan ini kami mohon perkenan Tuan Guru dapat memberikan sharing pengalaman bagaimana istiqomah menerapkan etos kerja dalam kerangka ibadah sebagai seorang pemimpin yang pasti sering dihadapkan dengan berbagai situasi. Mungkin ini pengalaman Tuan Guru saat bergelut dengan aneka warna pekerjaan di tengah dinamika yang seringkali luar biasa, sehingga di satu sisi harus bersikap tegas, fokus, dan profesional. Namun di sisi lain, ini kami melihat Tuan Guru itu senantiasa bersikap santun, lembut tutur kata, serta istiqomah dalam ibadah, dakwah, dan menjalin ukhuwah, Masya Allah. Atau misalnya Tuan Guru tatkala dihadapkan berbagai permasalahan, seolah-olah nih Tuan Guru, dari atas ada ombak yang menghadang, dari bawah ada sandungan batu karang, di tengah-tengah ada riak-riak gelombang. Namun bahtera bisa dibawa ke tujuan dengan tenang. Tentunya Tuan Guru berpegang pada niat dan tali Allah, wajkurullah katsirol la'alakum tuflihun, hingga terdapat keselarasan antara ibadah dan bekerja, keseimbangan seorang ulama dan umaroh. Demikian mohon sharing pengalaman apa kiat-kiat Tuan Guru Bajang rahimahumullah sehingga kami mempunyai pengertian menerapkan etos kerja yang tinggi, pribadi yang santun, jiwa yang tenang menghadapi setiap permasalahan, serta istiqomah dalam ibadah dan menebar kebaikan. Sebagaimana juga tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, amin. Jazakallah khairan katsiran wa ahsanal jasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indah. Ini Bu Indah pertanyaan tapi juga jawaban dan uraian. Karena memang Bu Indah rupanya pimpinan Institut BI ya. Memang Bu Indah rupanya mementori juga ya untuk di BI. Masya Allah. Saya justru mendengar ungkapan-ungkapan baik dari Bu Indah tadi. Tapi intinya begini, kalau misalnya ditanya saya ini hamba yang dhaif, artinya saya juga terus belajar ya. Tetapi saya punya prinsip ya bahwa kan kita tidak bisa memilih takdir ya Ibu ya. Artinya senang dan susah itu kan pasti datang, tantangan atau atau kelapangan ya, kesempitan kelapangan ya, itulah dunia naik turun ya, kehidupan itu kan naik turun terus. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala kan tidak menguji kita dari berapa banyak kita dapat nikmat, lalu itu artinya kita mulia. Kalau kita sedikit dapat nikmat, berarti kita itu tidak mulia. Berapa banyak kita dapat musibah, lalu berarti kita mulia. Kalau kita kurang musibah, berarti tidak mulia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai kita dari berapa banyak nikmat atau musibah yang sampai kepada kita, nikmat atau cobaan. Kan situasi itu di luar kendali kita rata-rata ya. Ya jangankan mau mengendalikan di luar diri kita, kadang mengendalikan saraf-saraf yang ada di badan pun ya. Pada hal-hal tertentu kan kita tidak mampu. Nah, artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menilai kita dari banyak sedikit nikmat dan cobaan, tapi menilai manusia itu dari bagaimana dia merespon, bagaimana dia bersikap terhadap nikmat dan terhadap cobaan. Nah, karena itu menurut saya kalau ditanya oleh Bu Indah ya saya punya pengalaman tidak banyak dibanding Bapak-Bapak Ibu, apalagi Pak Gubernur ya, BI yang panjang sekali sudah perkhidmatannya. Tapi kalau boleh berbagi,
menurut saya yang sangat penting itu adalah al-imsaku. Nah, ini kebetulan baru selesai puasa kita. Al-imsaku yang artinya adalah menahan diri, pengendalian diri. Bahkan kalau ini penting betul ya, dalam ini pengalaman saya. Jadi pengendalian diri kan, kalau likaila tafrahu bima atakum, likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi jangan bersusah hati berlebihan, dan jangan juga kalau dapat nikmat itu bersukacita yang melampaui batas. Tetap mampu mengendalikan di dalam setiap keadaan. Nah, karena itu kalau kita lihat ayat wasari'u, kan, bersegeralah menuju kepada ampunan dari Tuhanmu dan surganya yang kelapangannya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan, yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa sih orang bertakwa? Yang pertama, punya etos memberi, nggak putus-putus dalam setiap keadaan. Yumfikuna fis sarra wa dharra. Nah, lalu yang kedua dan yang ketiga, wal kaziminal ghaiz, yang mampu menahan amarah. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, dan mampu memberi maaf. Lalu terakhir yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan yang selalu berbuat baik dalam setiap keadaan. Nah, saya ingin garis bawahi yang kedua dan yang ketiga. Ini kan intinya adalah pengendalian diri, kemampuan untuk menahan diri. Jadi, ya, ilustrasi sederhananya Bapak Ibu ya, saya tidak sedikit menemukan saudara kita, entah itu sahabat, teman, yang mohon maaf berada di penjara. Bukan karena dia jahat, tapi karena ada satu momen saja dia lepas pengendalian diri itu. Entah mungkin emosinya lalu memukul orang, masuk. Entah mungkin ada godaan apa lalu mengambil yang bukan haknya, masuk. Bukan jahat, tapi dia lepas pengendalian diri. Nah, karena itu menurut saya ajaran pesan al-imsaku, yaitu menahan diri, mengendalikan diri, itu penting dalam semua posisi kita, entah sebagai rois, pemimpin, ataupun mar'us yang dipimpin. Mohon maaf, kadang kita kan selalu melihat kepada pemimpin, padahal yang dipimpin itu tidak kalah pentingnya. Bahkan kalau dalam ibadah sholat itu yang dipimpin itu lebih menentukan bahkan kadang-kadang. Jadi kalau saya lagi sholat nih Bapak Ibu kan, sholat sendiri, terus datang di belakang ikut sholat, kalau dia tidak berniat jemaah dengan saya, walaupun dia mengikuti langkah saya, itu nggak ada artinya kita sholat bareng-bareng. Jadi begitu dia berniat, saya berniat untuk menjadi makmum Bapak ini, gitu misalnya, barulah terjadi itu satu jamaah, imam dan makmum. Apa yang menciptakan jamaah itu? Niat daripada makmum. Artinya apa? Komitmen dari yang dipimpin. Nah, jadi termasuk yang dipimpin kita semua lah. Kita semua ini pemimpin tapi juga dipimpin. Jadi pengendalian diri, menahan diri itu penting sekali. Dan saya pikir banyak hal dalam kehidupan kita akan bisa terurai, masalah-masalah akan hilang begitu saja ketika kita mengendalikan lidah kita, mengendalikan tangan kita, mengendalikan pikiran kita dan hati kita. Wallahu a'lam bishawab.